dalam sistem manajemen ataupun dalam proses bisnis yang ada di perangkat daerah terkait. Nah, kemudian sebenarnya dengan adanya pembangunan zona integritas, kemudian kita bangun di area manajemen perubahan, dan di manajemen perubahan kita akan menanyakan terkait dengan dokumen rencana kerja pembangunan ZI. Harapannya dengan adanya dokumen rencana kerja pembangunan ZI, terus kita bisa melakukan monef pembangunan ZI, yang mana sekali lagi rencana kerja ZI ini untuk mengungkit 6 area ya Pak ya. Manajemen perubahan, SDM, tata laksana, terus terkait pengawasan, terkait dengan pelayanan publik dan juga akuntabilitas kinerja. Jadi rencana kerjanya adalah terkait itu, terkait dengan peningkatan pelayanan publik, terkait dengan peningkatan kinerja, terkait dengan peningkatan pengawasan. Dengan rencana kerja peningkatan area-area tersebut, maka harapannya tentu bisa mendorong perubahan budaya kerja yang ada di perangkat daerah Bapak Ibu. Misalnya, yang sebelumnya kita sepertinya kalau dari dulu buat uh, inovasi ya, buat inovasi ya udah buat inovasi-inovasi aja. Kenapa? Karena memang diarahkan oleh kabupaten satu perangkat daerah satu inovasi gitu. Mungkin dulu mempunyai pemikiran ataupun mindset yang seperti itu. Kami bikin inovasi karena diarahin aja, karena disuruh. Tetapi dengan adanya ZI, kita tetap mendorong ada inovasi. Namun latar belakangnya kita yang kuatkan. Apa sih yang membuat inovasi tersebut muncul? Atau apa sih yang melatar belakangi harus muncul sebuah inovasi atau strategi? Kita kaitkan dengan kinerja, kita kaitkan dengan pelayanan, kita kaitkan dengan pengawasan. Biar apa? Biar kita tahu kita melaksanakan sebuah kegiatan atau program, tentu ada dampak dan ada latar belakangnya. Jadi itu Pak sebenarnya Pak Anto, fokus dari manajemen perubahan, kita melaksanakan tadi ya agen-agen perubahan tadi. Yang kedua adalah rencana kerja ZI-nya yang sesuai dengan 6 area perubahan. Jadi pada saat kita melaksanakan kegiatan atau melaksanakan perubahan tadi, ada isu atau ada permasalahan yang harus kita pecahkan. Bukan serta-merta kayak tadi saya sampaikan, oh mungkin ini karena hanya disuruh aja nih, disuruh Pak Anto nih, disuruh bikin inovasi ini. Tetapi secara internal mereka belum mengetahui alasannya apa, substansinya apa, esensi adanya harus kita bikin PK ataupun ada peningkatan kinerja ini apa. Nah, dengan ZI pendekatan-pendekatan yang ingin kita harapkan atau kita tingkatkan adalah itu. Mungkin itu Pak Anto dari saya karena Iya, berkaitan dengan perubahan mindset di manajemen perubahan. betul. Baik, Pak. Mudah-mudahan pertanyaan tadi cukup mewakili Bapak Ibu yang ada di sini semua sebenarnya. Nggih. Ini sudah sebetulnya sudah mau kami tutup nih, namun ada dua yang masih resen ini. Mohon cepat saja, singkat, padat, jelas pertanyaannya. Jadi nanti bisa langsung di follow up oleh Mbak Adinda. Silakan, Mbak Eka. Baik, terima kasih Pak Anto. Bu Nila, tadi kan sempat disampaikan terkait capaian kinerja itu minimal 100% gitu ya. Nah, sebetulnya ke tahun lalu untuk Kecamatan Ngoro itu kenapa kita sanggah karena terkait itu gitu. Tapi ternyata hasilnya ketika sudah kita sanggah dan sudah dijelaskan di LKJ IP-nya Kecamatan Ngoro, itu juga masih belum bisa lolos gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedetail apa ketika kita menjelaskan ketika ada kondisi pembangunan ZI-nya sudah siap gitu ya, sudah selesai, namun ternyata capaian kinerjanya tidak sampai 100% gitu. Seperti itu, Mbak Dila. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Ika Sagita dari bagian organisasi. Berkaitan dengan tahun lalu dari Kecamatan Ngoro ya. Dari Kecamatan Ngoro ada catatan, iya Ibu, yang Kecamatan Ngoro itu
Tahun lalu dia tidak lolos karena tidak lolos di tahapan administrasi dan juga sangga. Nah, keterangan di kami di sini adalah karena di LKE di bagian capaian kinerja lebih baik daripada capaian kinerja sebelumnya belum memenuhi 2,50, yaitu hanya 1,25, yang mana seperti Permenpan 90 memang untuk capaian yang lebih baik untuk pengusulan di LKE itu minimal 2,50. Nah, ini karena di LKE-nya Kecamatan Ngoro dia sudah langsung nih Bu yang isinya di 1,25 ya. Sehingga kami tanyakan nih kenapa. Dan kemudian pada saat menyanggah ini berdasarkan sistem ya Bu, tidak ada link bukti dukung LKE sanggahnya. Jadi kami pun tidak bisa untuk memverifikasi lagi apakah Kecamatan Ngoro sudah memenuhi minimal 2,50 atau belum. Nah, saya memberikan saran Bu, kalau semisalnya kejadian ini terjadi kembali, khususnya di perangkat daerah mungkin yang akan diajukan ke TPN. Nah, secara internal, secara awal harusnya nanti tim TPI benar-benar harus melihat LKE yang diisi itu sesuai dengan Permenpan 90. Jadi, nah, Bapak Ibu, tim TPI sama tim internal pembangunan ZI masing-masing perangkat daerah, mohon pastikan LKE yang disampaikan ke kami adalah LKE. Oke, ini syarat-syaratnya sudah clear ya. Di sini sudah memenuhi nilainya di LKE-nya itu minimal 75, pengungkit 40 dan sebagainya, sampai dengan subkomponennya juga minimal itu 2,50. Jadi harus diisi 2,50. Kalau secara administrasi bisa lolos seleksi administrasi. Nanti beda lagi Bu, misalnya memang secara nyata Kecamatan Ngoro ataupun ya nanti di kecamatan atau perangkat daerah tersebut itu sebenarnya capaiannya itu lebih baik dari tahun lalu. Dijelaskan di narasinya, di narasi LKE-nya. Jadi ibaratnya tim TPI memberikan afirmasi kepada perangkat daerah tersebut, bukan artinya dia lebih jelek dibandingkan tahun lalu, tetapi mungkin karena adanya perubahan indikator sehingga lebih berkualitas, sehingga terlihat capaian dia lebih rendah dibanding tahun lalu. Tuh, jadi ada narasi di sampingnya untuk di LKE-nya bahwa untuk kecamatan ini atau untuk perangkat daerah tersebut sebenarnya komponennya itu lebih baik tahun lalu. Cuman karena misalnya ada perbedaan atau ada perubahan dari indikatornya, sehingga membuat terlihat capaian kinerja mereka lebih lebih turun. Tetapi di LKE-nya ketika sudah ada informasi itu, terus dari pihak perangkat daerah yang dievaluasi sama tim TPI-nya juga, oh ya oke ini sebenarnya juga lebih baik. Jadi di LKE-nya tetap memilihnya di 2,50 Ibu, bukan kurang dari 2,50. Karena secara administrasi LKE yang disampaikan kepada kami hasil dari evaluasi dari TPI itu sesuai dengan Permenpan 90 dengan nilai-nilai berikut. Jadi dijawab atau pilihannya ketika biar lolos ke tahap selanjutnya sesuai dengan Permenpan 90 berarti tetap di minimal 2,50, tetapi narasinya karena sudah dilakukan evaluasi, sudah dilakukan pendalaman, sebenarnya kecamatan atau perangkat daerah ini memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Alasan dari kinerja juga sudah disampaikan di dalam laporan kinerja tahunan, gitu. Karena ada perubahan indikator dan sebagainya. Nah, itu nanti di narasinya Bapak Ibu sekalian. Tapi nanti di LKE-nya tetap di sini minimal 2,50. Tahun ini semoga bisa dilihat kembali untuk
setiap perangkat daerah yang akan diusulkan kepada TPN nilainya adalah minimal sesuai dengan Permenpan 90 ini. Seperti itu, Ibu, Oke, penjelasan dari saya. Karena ya, kalau dari kami ibaratnya dari TPI aja mengiyakan untuk kurang lanjut dari gitu ya. iya dari TPI aja udah mengiyakan kurang dari 2,50 lah. Kami dari Menpan kan pasti oke, ya sudah dari TPI aja sudah tidak lolos dari administrasi. Berarti dari Kemenpan pun akan mengikuti dari teman-teman tim TPI. Mungkin itu. Baik. Iya, berarti nanti yang penting kan argumennya ya. Jadi kami akan coba nanti sebetulnya tidak harus selalu berpatokan dengan apa yang disampaikan di LKJI sebetulnya ya. Jadi tapi kita akan lihat ketika ada perubahan indikator nanti bisa disesuaikan kalau memang ternyata di kita identifikasi itu kinerjanya lebih meningkat lebih baik. Gitu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu kini sudah hampir 3 jam kita bersama diskusi di sini. Jadi sebelum kami tutup, Pak Kabak sudah bergabung kembali. Mohon berkenan memberikan closing statement, Pak Kabak, kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Yulianto, Mbak Nila atas pencerahannya. Namun demikian, saya kembali menyampaikan bahwa sekali lagi untuk melaksanakan seluruh strategi, seluruh apa yang disampaikan oleh Mbak Nila tadi maupun Mas Yulianto tadi, tetap harus ada komitmen yang kuat, ada konsistensi yang kuat, dan tentunya semua harus bergerak bersama-sama. Tidak boleh ada yang tertinggal. Mungkin itu closing statementnya, Mas Anto. Terima kasih. Iya, baik, matur nuwun Pak Kabak. Jadi tadi disampaikan Mbak Nila yang di awal ada pretest, berarti setelah ini harus ada post test kembali. Silakan Mbak Nila. Oke, siap. Eh, Pak Adi, Pak Kabak, terima kasih atas closing statement-nya. Sepakat, Pak, terkait komitmen harus disampaikan juga untuk seluruh perangkat daerah dan begitu juga pimpinan. Untuk selanjutnya, Pak Anto dan tim perkenan untuk 3 menit aja bisa mengisi post test ZI, Ya, bisa scan barcode-nya ataupun bisa ketikan langsung di-scan eh, saja. Ya, ini linknya ya. linknya. Silakan Bapak Ibu melanjutkan yang tadi. Ya, silakan untuk bisa diisi post test ZI-nya. Nanti izin Pak Anto, saya nanti titip untuk mengirimkan satu link lagi, link kepuasan layanan pemberian asistensi hari ini ya Pak ya. Mohon bisa untuk di-share juga kepada seluruh tim ataupun yang hadir di hari ini. Karena setiap asistensi, Pak Asdep menyarankan harus tetap ada eh, survei kepuasan layanannya gitu.
Oke, izin Pak Anto, Ya, jika sudah sudah. melaksanakan pengisian pos tes ZI, saya juga Oke. mohon maaf bisa dibantu 2 menit aja mengisi eh survei pelaksanaan asistensi. Bapak Oh, Ibu siap. Ya, bisa isi survei pelaksanaan asistensi, nanti pilih narasumbernya Nilawati, scan barcode-nya atau masuk ke dalam linknya. Kalau yang survei pelaksanaan asistensi bisa diisi sekarang ataupun nanti setelah acara ini. Yang penting di hari ini Bapak Ibu bisa mengisi surveinya. Saya harap mohon bisa diberikan saran juga, mungkin masukan hal apa yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan asistensi ZI di Kabupaten Jombang. Sekali lagi terima kasih dari saya kepada Bapak Ibu dari Kabupaten Jombang, tim ZI, Pak Kabak, Pak Anto, dan tim, terima kasih sudah mau untuk mengadakan acara ini, berdiskusi dengan seluruh perangkat daerah. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan atau hal yang kurang jelas saat penjelasan ZI pagi hingga siang hari ini. Setelahnya saya kembalikan kepada Pak Anto selaku ya, moderator. ya. Baik, terima kasih kembali Mbak Nila. Jadi itu Bapak Ibu yang kami hormati dari seluruh perangkat daerah Kabupaten Jombang, berikut satuan pendidikan dan puskesmas juga. Eh, Demikian rangkaian acara kita pada pagi hingga siang hari ini. Matur nuwun kembali juga untuk Mbak Nila dari Kemenpan RB yang sudah memandu kita berdiskusi mulai dari pagi sampai siang hari ini. Mohon mohon bantuan juga Bapak Ibu dapat mengisi link survei tadi ya untuk dapat memberikan feedback kepada Mbak Nilawati selaku narasumber pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin cukup kami bisa kami akhiri kegiatan pada siang hari ini. Kami terima kasih atas segala atensi dan mohon maaf segala kekurangan. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Ibu sekalian. Izin live Baik, Zoom meeting. Selamat siang. ya terima kasih Mbak Nila.